Jelas Bu, suaranya Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesaat lagi kegiatan akan kita mulai. Mohon mungkin Bapak Ibu yang masih mempersiapkan, kami persilahkan mempersiapkan terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas? Ya, alhamdulillah. Masih menunggu lagi kita ya Pak ya? Ya menunggu Pak Wadir 4 ya, untuk Pak Wadir 1 nantinya akan opening dengan Mas Fitra. Siap, siap. Ya. Maksudnya operasional dari lama nggak transportasi 11 tahun. Bukannya kamu yang masuk sih? Iya, aku malah pintasnya tapi saat ini juga Itu loh. Inggris. Sidangnya dulu Inggris, keluar Inggris. Bahas apa? Bahas apa? Bahas apa? Bahas apa? Oh iya, aku baru Inggris. Semuanya Inggris sih. Semuanya? Semuanya? Kalau sekarang masih bisa. Sebenarnya bahasa Indonesia. Mana tahu? Nanti ya foto aja gak mau suaramu. Ini opa. Ini opa. Gitu. Iya sih dari opa Ani. Kamu udah mandi. Iya. Jadi berapa umur tuh? Makanya ada penuh-penuh jam. Ya kan yang mau dino tahu? Tuh ibu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kegiatan akan dimulai dan mohon maaf jika ada yang masih belum di-mute. Ya, mohon untuk di-mute terlebih dahulu. Iya, ngebahas singkatnya sih ngebahas iklan kayak gitu. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Oh iya. Nama budaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diperkenankan oleh Allah bertemu dengan Bapak Ibu, khususnya orang tua, wali mahasiswa, meskipun masih dalam kondisi kita masih blended ini, jadi ada yang mengikuti secara offline dan ada yang mengikuti secara online atau daring. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Kerjasama, yang insya Allah mudah-mudahan kita tunggu kehadiran beliau juga untuk berkegiatan dengan kita di pagi ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Unit Kerjasama, Bapak Agung Wahyono SPPD, yang kami hormati Koordinator Urusan Perjanjian Ibu Dr. Tahya Utami, yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan dari Manajemen Agribisnis dan Teknologi Informasi serta Koordinator Program Studi dari Manajemen Agribisnis dan Teknologi Informasi. Serta tentunya yang kami hormati Bapak Ahmad Pitra dari Manajemen and Science University Malaysia. Selamat pagi Pak Pitra. Selamat pagi, terima kasih Bu. Dan tentunya yang kami hormati segenap Bapak Ibu, orang tua, wali mahasiswa kelas internasional tahun angkatan 2019, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa kelas internasional tahun angkatan 2019. Bapak Ibu, sebagaimana rangkaian acara pada pagi hari ini, monggo bersama kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda yang kedua adalah sambutan, sekaligus nanti ada arahan dari Bapak Kepala Unit Kerjasama Politeknik Negeri Jember. Yang kami hormati Bapak Agung Wahyono, PhD, kami haturkan. Baik, terima kasih Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Syukur alhamdulillah karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Recording in progress. Sehingga bisa bertemu secara blended ya, ada yang luring ya, dalam satu ruangan dan juga ada yang daring. Yang saya hormati Pak Fitra ya, Mas Fitra, ketemu lagi, sudah lama sekali ya tidak berkomunikasi, terakhir waktu Lebaran ya, kirim ucapan selamat Lebaran. Yang saya hormati Ketua Jurusan Teknologi Informasi dan Manajemen Agribisnis, Bapak Hendra Yufid dan Bapak Taufik atau yang mewakili. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Agroindustri dan juga Teknik Informatika ya Bu Maya dan Bu Nadeng, mohon maaf, Bu Nadeng Retnawati, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Bu Ibu Dr. Mary Muswita Diantami selaku Koordinator Kerjasama Luar Negeri, dan juga segenap staf unit kerjasama. Terima kasih sudah menyiapkan acara ini sehingga bisa berlangsung secara blended ya, luring maupun daring. Tidak lupa saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada orang tua wali yang sampai saat ini memberikan kepercayaan untuk menyekolahkan putranya di Politeknik Negeri Jember, khususnya pada program internasional yang bekerja sama dengan Manajemen and Science University. Program ini adalah merupakan salah satu program unggulan
Politeknik Negeri Jember, ya, karena memang banyak sekali benefit yang bisa diperoleh dari program ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu orang tua wali atas supportnya, dan juga adik-adik pada program fast track, ya, program double degree dan fast track dengan manajemen Science University. Terima kasih atas komitmennya, atas kerja kerasnya, sehingga adik-adik bisa melampaui sampai dengan semester 6, ya, di Politeknik Negeri Jember. Yang nanti di semester 7 dan semester 8-nya, dan nanti untuk program fast track-nya sampai dengan master course-nya itu akan diselesaikan di Management Science University. Nah, ini merupakan persiapan pemberangkatan untuk batch kedua, ya. Jadi untuk yang batch pertama sudah diberangkatkan pada awal tahun kemarin, ya, karena adanya pandemi COVID yang mestinya mereka berangkat pada bulan September, sehingga harus mengalami delay sampai dengan ada yang berangkat akhir Desember dan ada yang awal Januari untuk pemberangkatannya. Nah, kita berharap bahwa pandemi COVID ini akan semakin bisa kita kendalikan dalam kondisi new normal. Adik-adik bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu dokumen keimigrasian, kemudian menyiapkan finansialnya, juga menyiapkan mentalnya, ya, untuk bisa memulai pembelajaran di Manajemen Science University. Karena saya yakin bahwa sistem yang ada di Politeknik Negeri Jember dan nanti yang akan dijalani oleh adik-adik di Manajemen Science University itu nanti akan berbeda. Apalagi kemudian adik-adik belajar di luar negeri, ya, di negeri jiran. Meskipun, ya, secara culture itu kita banyak perbedaan dengan Malaysia, ya, tapi ada hal-hal yang mestinya adik-adik perlu pelajari. Ada culture yang berbeda antara Indonesia dengan Malaysia, ya. Oleh karena itu adik-adik harus beradaptasi dengan sistem pembelajarannya, harus beradaptasi dengan bagaimana untuk hidup di luar negeri, ya, di Malaysia. Nah, itu adik-adik harus beradaptasi. Tapi saya yakin bahwa dengan persiapan yang adik-adik lakukan, ya, persiapan kemampuan personalnya, kemudian kemampuan bahasanya, ya. Nah, meskipun di Malaysia menggunakan bahasa Melayu yang juga punya beberapa persamaan dengan bahasa Indonesia, akan tetapi mostly they are speaking English, ya. Jadi saya berharap bahwa adik-adik yang berangkat ke Malaysia, kemudian belajar di sana, itu kalau bisa selama di sana kesempatan yang baik untuk bisa mengupgrade kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya, usahakan untuk bisa berkomunikasi selalu dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sehingga setelah selesai studinya nanti dari Malaysia, kemampuan speaking English-nya, ya, kemudian fluently-nya, pronunciation-nya, itu semuanya sudah bisa upgrade dengan sangat baik, ya. Ini adalah salah satu juga nilai plus yang menjadi target, sehingga nanti adik-adik akan bisa mendapatkan peluang bekerja yang lebih baik lagi setelah menyelesaikan program ini. Nah, ini perlu saya sampaikan kembali, ya, pada adik-adik dan juga pada orang tua wali bahwa secara default, ya, secara normal program ini adalah program fast track, Bapak Ibu. Ya, jadi program fast track, jadi bukan hanya program dual degree, di mana adik-adik nanti akan mendapatkan ijazah sarjana terapan dari Poliji dan juga mendapatkan ijazah bachelor dari MSU. Tapi secara default atau secara normal, program ini diharapkan adik-adik akan juga mendapatkan gelar master, ya, jadi S2. Karena setelah adik menyelesaikan program bachelor dan program sarjana terapannya di tahun ke-4 atau semester ke-8, dengan menambah 1 tahun lagi, yaitu mereka nanti akan bisa mendapatkan gelar master atau jenjang S2.
ya. Nah, di mana kalau di dalam negeri ini akan sulit sekali ya untuk bisa menyelesaikan master dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, karena memang ini program dirancang untuk program fast track. Nah, jadi memang sangat diharapkan dan akan bisa mendapatkan benefit yang lebih baik apabila adik-adik nanti akan menyelesaikan sampai program masternya. Jadi akan melaksanakan program pembelajaran di manajemen science university selama 2 tahun ya, untuk menyelesaikan program bachelornya dan juga program masternya. Jadi setelah pulang nanti adik-adik sudah bergelar master. Ya. Ini menjadi benefit sehingga peluang untuk bisa bekerja misalnya menjadi dosen ya, kemudian untuk bisa berkompetisi misalnya di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta ada di punya bekal yang lebih dibandingkan adik-adik sekolah master dan mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik ya. Nah, syukur-syukur nanti adik-adik juga bisa belajar bahasa Mandarin ya, karena di sana juga banyak pelajar-pelajar dari China gitu ya, yang berkebangsaan Malaysia tapi etnisnya adalah Tionghoa dan juga India ya, sehingga adik bisa memperkaya selain memperdalam bahasa Inggrisnya itu juga sambil belajar bahasa Mandarin. Saya kira demikian, nanti akan mendapatkan penjelasan yang detail terkait dengan syarat-syarat keberangkatan apa saja yang harus adik-adik penuhi. Ya, kemudian nanti juga akan ada penjelasan terkait dengan bagaimana adik-adik nanti persiapannya ya untuk hidup di Malaysia, kemudian estimasi pembiayaannya untuk living cost di sana itu berapa, nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mary ya. Dan juga nanti akan kita buka sesi untuk diskusi ya terkait dengan hal-hal yang masih belum jelas ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan dengan pertemuan yang kita laksanakan secara blended ini, secara daring dan luring, nanti akan bisa semakin memperjelas informasi ya, apa-apa yang harus dipersiapkan baik oleh mahasiswa maupun oleh orang tua wali. Jadi Police sangat mensupport ya program ini ya, segala sesuatunya nanti akan kita bantu untuk mengurus dokumennya ya, dokumen keberangkatannya ya. Mohon kerjasama adik-adik untuk bisa selalu berkomunikasi, jadi menyiapkan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk persiapan keberangkatan. Ya, saya kira demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga sampaikan permohonan maaf dari Pak Wadir 1 dan juga Bapak Wadir 4 yang juga sedianya akan hadir pada pertemuan pada pagi hari ini dengan pihak MSU yang diwakili oleh Mas Mitra dan juga orang tua wali ya. Kebetulan Pak Wadir 4 ada di luar kota dan Pak Wadir 1 ada acara di kampus yang tidak bisa dikendalikan. Ya, saya kira demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung Wahyono. Bapak Ibu, kita running ke agenda yang berikutnya adalah penyampaian atau presentasi nanti oleh pihak MSU, di mana dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Pitra. Bapak Pitra, kami persilahkan. Sepertinya informasinya ini sangat detail nanti dari beliau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Pak Agung dari Politeknik Negeri Jember, Ketua Jurusan TI, Ketua Jurusan Agroindustri, dan juga Ibu Mary selaku koordinator, Ibu Dian, dan juga manajemen tim dari Police. Di sini on behalf of MSU mengirimkan regards kepada mahasiswa dan juga manajemen dari Police, dari mereka bahwasanya salam kenal, insya Allah kita akan tunggu mahasiswa kita yang ada di sini join langsung ke MSU yang akan datang ini September 2022.
Oke, salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sebagai muslim bisa insya Allah memilih agama yang baik yang sejauh ini. Dan di sini saya akan beberapa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasannya kita mulai dari April lalu kita sudah memulai collecting dokumen segala sesuatu yang akan kita siapkan menuju kedatangan mahasiswa. Jadi banyak sekali proses-proses yang harus kita hadapi. Maka dari itu saya mulai sosialisasi dimulai pada tanggal 31 Maret kemarin. Nah, di sini saya tidak menutup kemungkinan bahwasannya akan ada tambahan sosialisasi atau apa supaya kalau ada yang tidak paham gitu, kami akan bersedia untuk menjembatani, memberitahukan informasi mengenai hal tersebut. Di sini harapannya juga kepada adik-adik semuanya agar kiranya bergabung di grup besar kita Politeknik 2019. Semua informasi akan saya sampaikan melalui di sana gitu. Dan agar kiranya juga untuk memperhatikan satu persatu informasi yang ada di situ sehingga nanti kalian tidak kehilangan informasi yang saya berikan. Di sini saya izin untuk share screen mengenai poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga serta mahasiswa kita. Oh iya. Kalau itu bandingan Di sini udah kelihatan. Sudah kelihatan di layar slide saya. Belum ya Pak ya? Apakah sudah kelihatan di slide saya di layar Bapak Ibu? Belum, Mama. Belum ya? Oke, mungkin bisa dijadikan saya co-host atau ya co-host better. Coba Pak Pitra, saya sudah jadi in-house. Oke. Sebentar ya, saya coba cek lagi ya. Slide. Masih belum bisa. Sebentar ya. Open system prevent security, privacy, and equal access. Oke. Below apps below the record contents of your screen. Oke, coba sekarang Bapak Ibu maaf. Masih nggak bisa. Atau Pak Pitra bisa kami bantu, mungkin dikirim dulu ya. Boleh saya PPT-nya kirim. saya bantu dari sini. Oke, saya kirim ke Budian ya.
Oke. Iya, cepet kok. Hah? Oke. Pengen tuh. Cuma audiens ini bukan Coba Bu Dian, saya udah kirim. Jadi Bapak Ibu semuanya, mohon proaktif juga di dalam grup tersebut, terutama mahasiswa, mengenai dokumen-dokumen yang diisi. Saya sudah kirimkan sampel of dokumen, maksudnya hal-hal yang perlu diisi dalam dokumen tersebut, hal yang sama juga data yang harus diisi. Terkadang juga yang paling banyak masalah adalah ketika mahasiswa mengisi tentang health declaration form. Di samping kita menunggu slide, saya akan sedikit cerita supaya kita tidak missing informasi. Jadi di health declaration form itu kebanyakan mahasiswa salah mengisi yang artinya di situ adalah disease yang ada di adik-adik semuanya. Kebanyakan orang-orang akan meletakkan no. Kalau no yang artinya kalian tuh mempunyai penyakit-penyakit yang tertera. Saya harapannya kepada adik-adik untuk mengikuti yes atau centeng yes karena itu bebas dari penyakit tertera. Oh ya, supaya apa? Tertera. Di situ makanya saya kirimkan sampel supaya nanti adik-adik bisa jadikan referensi gitu. Dan juga kebanyakan mahasiswa adalah dia melakukan medical check up. Medical check up itu tidak perlu diadakan di Indonesia karena nanti akan dilakukan medical check up di sini, cukup mengisi declaration form sendiri. Jadi flow-nya itu memang seperti itu, dan juga nanti akan ada beberapa informasi yang saya ingin yang krusial gitu ingin saya sampaikan kepada adik-adik adalah ketika kalian final project. Nah, mungkin ini kami akan melakukan diskusi setelah sesi saya menjelaskan tentang dokumen-dokumen tersebut nantinya. Ibu Dian, apakah ada kendala ketika buka? Untuk Sebentar ya, sebentar Pak Fitra. Kita lagi ya, baru download. Oh, I see, baik. Ya, sudah Pak. Oke. Nah, langsung ke next slide aja, Bu. Slide nomor 4 setahu saya. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini saya akan sedikit menjelaskan preparation dari segi keuangan ya, mengenai keuangan ataupun expenses yang akan dikeluarkan ketika di MSU nanti. Di sini supaya mendapatkan lebih jelas, jika memang tidak jelas nanti silakan dipertanyakan kembali gitu di during session Q&A nanti. Yang pertama yaitu accommodation. Jadi accommodation di MSU, di sekelilingan MSU ini kita sendiri ada juga MSU. Sebentar. Kita ada MSU resident basically. Jadi MSU resident itu berkisaran itu 350. Cuman di situ udah all in ya Bapak Ibu, maksudnya udah termasuk AC, udah termasuk listrik, udah termasuk air, udah termasuk kulkas, tempat tidur, meja belajar segala macamnya. Cuman kami tidak mewajibkan itu. Adik-adik bisa ditemuin ataupun bisa cari di luar itu. Artinya di luar MSU ini kita memiliki beberapa apartemen yang banyak. Di sini kisaran harganya itu mulai dari 250, 300 sampai ke atas gitu. Bagaimana cara menentukan ini? Ini bisa dilihat dari jenis kamar yang diambil. Nah, biasanya juga di sini akan ada deposit Bapak Ibu. Deposit itu tergantung owner rumah. Jadi owner rumah ataupun pemilik rumah apakah ada juga yang memberikan deposit atau tidak gitu. Nah, bagaimana cara saya untuk membantu adik-adik karena tahun ini kita lumayan banyak mahasiswa Indonesianya. Jadi saya ada bantuan dari MSU Resident Admin satu, yang kedua Ketua PPI Torik. Jadi Ketua PPI ini akan assisting bagaimana cara untuk booking, apa saja yang harus disiapkan. Saya akan kasih kontak nomornya melalui nomor atau grup WhatsApp yang ada di grup kita itu. Oke, itu mengenai tentang
accommodation. Jadi yang kedua itu living cost. Jadi living cost ini adalah biaya makan lah. Biaya makan ini tergantung lifestyle anak-anak. Jadi berdasarkan survei ataupun orang sekeliling dan termasuk saya sendiri juga, minimal banget itu adalah 500 ringgit ke atas gitu. Tapi kalau adik-adik mau makannya istilahnya di yang bergengsi mewah, itu akan lebih mahal lagi. Jadi kisaran harga ini adalah kisaran harga yang minimal dan bisa diminimize lagi 300 per bulan dengan catatan itu masak sendiri seperti yang saya lakukan waktu dulu ketika saya S1 di MSU. Jadi memang tergantung manage siswa tersebut. Ini adalah gambaran kepada orang tua untuk memberikan biaya makan kepada anak-anaknya. Oke, dan poin yang ketiga yaitu visa. Nah, visa ini yang diminta adalah 2089. Apa aja komponennya gitu. Jadi apa aja komponen visa ini? Yang pertama yaitu sudah termasuk asuransi selama setahun. Yang kedua sudah termasuk juga medical check up nanti. Dan itu tercover sampai 20.000. Jadi kalau seandainya adik-adik ada kendala, ada masalah gitu ketika belajar di MSU, ada ini contohnya beberapa mahasiswa gitu, tiba-tiba ada operasi segala macam. Itu alhamdulillah di cover. Oke, di cover semuanya under asuransi. Cuman perlu diingat adalah asuransi yang kita disarankan oleh Imigrasi Malaysia atau IMJS dan juga IMJS adalah inpatient bukan outpatient. Apa bedanya inpatient dan outpatient? Inpatient itu adalah mahasiswa yang rawat inap gitu. Mungkin sakit kepala pusing sampai nggak bisa gerak, dia rawat inap. Nah baru itu bisa di klaim asuransinya. Tetapi kalau outpatient cuma beli medical ataupun beli obat itu tuh tidak termasuk. Oke, sekali lagi itu tidak termasuk. Nah, yang keempat yaitu personal bond. Jadi personal bond ini adalah refundable. Maksudnya adalah ketika kalian wisuda nanti, ini akan dapat kembali 500 ringgit. Oke, 500 ringgit setelah wisuda kalian dapat mengembalikan drop, mendapatkan ijazah, dan the same time kalian akan dapat uang 500 ringgit. Ini adalah bersifat wajib kepada mahasiswa semuanya. Nah, di sini kepada adik-adik semuanya yang harus saya informasikan bahwasannya deadline payment untuk visa itu dan juga personal bond adalah 30 Juni 2022. Paling bagus banget seperti yang saya sampaikan di dalam grup adalah tanggal 18 Juni 2022. Ini tanggal yang bisa saya sarankan adalah tanggal bagus, tapi akan bisa lebih dari itu 30. Cuman sekali lagi karena informasi kita ke Polij ini mungkin ada beberapa informasi mahasiswa yang tidak tahu sama sekali berita ini. Ketika dia ingin extending payment tersebut bisa kasih tahu ke saya kapan bisa waktu bayarnya, cuman berefeknya adalah durasi berangkatan, keterlambatan pada saat proses visa. Enggak jadi masalah, kami akan proses juga, akan tetapi itu konsekuensinya. Cuman saya sendiri dengan tim unit visa di sini akan berusaha untuk menyamakan tanggal kedatangan. Jadi di luar dari itu karena sekali lagi kita kerjanya ini adalah bukan di internalnya MSU, kami bekerja sama dengan instansi pemerintahan which is itu imigrasi yang memang term and conditionnya itu tergantung ke mereka. Cuman jika ditanya lagi kepada kami akan follow up semuanya baik yang lambat maupun yang cepat bayar, kami usahakan sama gitu. Bagaimana cara untuk memonitornya? Bukan cuma kami bisa monitor, adik-adik, orang tua, dosen-dosen dari Polij juga bisa ngecek langsung melalui online IMJS. Bagaimana dengan caranya? Hanya meletakkan nationality which is Indonesia dan juga letak paspor number, nanti akan keluar proses progres kaliannya berapa. Oke, ini mengenai visa dan juga personal bond. Oke. Dan sekali lagi visa dan personal bond ini adalah subject to change. Bagaimana ini berlaku? Kita sejauh ini informasi yang kita dapatkan dari imigrasi adalah nilai nominal yang harus kita submit adalah 2089. Nah, 2089 yang wajib dan personal bondnya adalah 500. Nah, nomor banknya ataupun account bank numbernya itu saya sudah kirim di dalam grup besar kita. Nanti saya akan resend kembali dos yang baru join grup September 2019. Oke, ini mengenai other expenses. Boleh nextnya Bu?
Nah, dokumen yang harus disubmit, yang pertama adalah application admission. Saya yakin adik-adik angkatan 2019 pernah buat ini. Akan tetapi saya perlu updated. Perlu updated ini adalah tujuannya untuk submit kembali kepada imigrasi. Karena mereka tidak mau melihat yang 2019, tapi mereka buat minta yang baru, yang renew. Yang artinya kalian harus buat ulang lagi. Dan tanggal tanda tangannya pun harus up to date. Oke, up to date. Dan yang kedua itu adalah health declaration. Nah, balik lagi ke poin pertama, application admission. Let's say misal orang tua kalian di sana kan ada data orang tua. Kalau seandainya itu diminta paspor orang tua, kalau tidak ada nggak apa-apa di skip aja. Kalau ada ya diletak gitu. Dan berikutnya yaitu hal-hal yang wajib itu nanti saya akan kirimkan sampelnya. Jadi kalian bisa ikuti itu. Yang kedua health declaration yang saya sarankan tadi, health declaration tolong tulis sampel yang saya kasih. Jangan melenceng dari itu. Kalau tidak nanti akan lambat gitu, karena di sini filteringnya begitu banyak dan begitu panjang informasi yang ketika kalian salah pun nanti bukan minggu ini bukan minggu depan tapi ketika kami submit semuanya gitu. Oke. So yang ketiga adalah paspor. Di sini juga banyak masalah mahasiswa ketika mensubmit paspornya. Di sini kan saya sudah terang-terang bahwa all pages minimum valid paspornya itu 20 bulan. Nah, maka dari itu adik-adik mohon dicek kembali paspornya validity atau expirednya kurang dari 20 bulan enggak? Nah, kalau kurang dari 20 bulan maka please buat paspor kembali. Nah, ini adalah requirement yang mereka minta sekali lagi ya. Nah, jangan juga kesalahan yang kedua di paspor ini adalah mahasiswa hanya scan ketika bagian identitas dan juga bagian depannya doang. Hardcovernya, please jangan lakukan itu. Saya minta adalah all pages, artinya adik-adik harus scan satu persatu yang totalnya itu adalah 26 halaman. Jadi tolong diikuti. Yang kedua juga, kesalahan ketiga di paspor biasanya mahasiswa adalah mereka tuh ngambil foto. Oke, ngambil foto, sehingga jarinya kelihatan, itu otomatis di reject. Artinya itu nggak proper sama sekali. Dan itu tolong jangan dibuat. Tolong proper sedikit karena ini adalah ke agensi ataupun ke pemerintahan. Nanti yang jelek adalah kampus kita. Sebelum saya submit pun saya akan cek sendiri, saya akan reject otomatis bagi jarinya kelihatan atau ngambil foto doang, tidak dia buat dokumen yang bagus gitu. Istilahnya filing yang bagus, itu memang saya akan reject dan saya akan informasikan ke dalam grup tersebut. Berikutnya adalah knowledge form. Knowledge form ini saya akan kasih contohnya, acceptance offer pun sama, ini nggak terlalu banyak isu. Nah, yang keenam ini adalah foto background putih 3x4 dengan format JPG atau JPEG pun boleh. Jangan format PDF. Ini kesalahan yang banyak sekali terjadi. Sekali lagi, untuk foto format JPG atau JPEG. Dan untuk yang perempuan, jika kalian menggunakan hijab, jangan ada shadow di kening, di dahi kalian jangan ada shadow, jangan ada bayangan sama sekali. Jadi benar-benar pure, tidak ada bayangan, ambil yang bagus, walaupun di handphone ambil yang bagus dengan kualitas yang bagus, dan saya sarankan adalah ngambil di Photoshop langsung. Itu yang lebih detail lagi. Dan nanti dari filtering saya nanti di reject, apalagi nanti filtering dari imigrasi. Jadi imigrasi mainannya sistem, mereka langsung detect otomatis reject, dan ini harus bersabar. Sekali lagi harus bersabar dalam artian kita saja kadang tidak tahu apa kesalahan foto tersebut, tapi disuruh kirim ulang gitu. Karena bisa jadi mereka bisa backgroundnya atau apa gitu. Itu yang diminta. Maka adik-adik harus bersabar untuk bagian foto ini. Memang banyak yang gagal di sini, tapi saya sampaikan awal-awal kami berusaha untuk edit juga di sini. Sebelum saya kirim ke kalian, saya sudah edit kembali. Unit bisa di sini edit kembali. Gimana caranya kualitasnya bagus itu. Cuman di kalian harus dipercantik lagi. Ketika saya minta return lagi dan minta retake lagi foto tersebut, artinya itu memang sudah fatal. Oke, tolong di take note. Dan berikutnya yaitu ijazah SKHU dan ataupun SKHUS. Jadi adik-adik di sini diminta untuk
mensubmit ijazah dan SKHU, dan file semua dokumen ini diupload di dalam Google form yang saya sudah kirim di dalam grup. Nanti saya akan resend kembali. Ini adalah dokumen-dokumen yang perlu disubmit. Nah, those yang belum submit lagi, mungkin karena baru tahu gitu, adik-adik bisa submit saya paling lambat banget itu adalah tanggal 18 Juni. Jadi tolong adik-adik prepare segala dokumen yang ada di sini, submit paling lambat tanggal 18 Juni setara dengan paymentnya. Oke, mohon adik-adik take attention mengenai dokumen dan juga pembayaran, dan jika ada masalah bisa langsung refer kepada Ibu Dian ataupun langsung ke saya pribadi. Saya yakin adik-adik punya nomor HP saya. Cuman alangkah baiknya kolektif dari Ibu Dian terlebih dahulu sehingga nanti mudah untuk memonitor. Ingat, saya di sini memegang lebih 500 mahasiswa. Jadi kalau misal mahasiswa kita atau dari Poli J mempunyai keterlambatan dalam membalas, saya minta maaf, tapi saya akan berusaha untuk balas. Cuman alangkah baiknya sekali lagi adik-adik itu kolektif ke Ibu Dian, nanti Ibu Dian langsung follow up ke saya. Nanti saya akan prioritaskan itu untuk menjawab semuanya. Next, kayaknya udah ya Bu ya. Ada lagi next? Ini tidak ada lagi. Itu saja yang saya perlu sampaikan kepada adik-adik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf kepada adik-adik yang memang tidak sampai kepada mahasiswa mengenai informasi-informasi ini. Dan juga saya minta maaf kepada tim dosen atau manajemen tim dari Poli C atas kelalaian kami dalam monitoring mahasiswa dalam collecting data tersebut gitu. Akhirul salam. Saya akan serahkan kepada MC. Akhirussalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pitra untuk paparan materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu orang tua dan mahasiswa khususnya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo terutama mungkin orang tua ataupun mahasiswa jika ada unek-unek permasalahan atau hal yang ingin ditanyakan pada kami, baik itu ke Poli C atau ke MSU, kami persilahkan. Dan nanti pada sesi ini sangat dimoderasi oleh Ibu Dr. Mary. Ibu Mary, persilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar, Pak Pitra? Sudah jelas, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu. Bu Mary, suaranya nggak ada, Bu Mary, maaf. Mbak Diana aja yang dimatikan. Nah, sekarang udah ada. Sebentar, Pak Pitra. Noise. Sudah terdengar, Pak Pitra? Sudah, Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati yang ada di ruangan ini, alhamdulillah kita bisa ketemu secara luring ya, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu yang join secara online ya, dimanapun berada, dan juga adik-adik yang hari ini menyempatkan untuk bisa join karena ada beberapa yang disampaikan oleh koordinator program studi sedang melaksanakan PKL ya. Tapi mudah-mudahan informasi hari ini akan tersampaikan ya bagi adik-adik yang tidak hadir dan orang tuanya hadir di acara ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di hampir ya memberangkatkan putra-putri Bapak Ibu semuanya ke Malaysia ya, ke MSU. Dan tadi sudah disampaikan Pak Pitra, terutama memang yang paling krusial itu adalah kelengkapan dokumen. Dan kelengkapan dokumen tadi disampaikan juga oleh Pak Pitra itu tidak otomatis, meskipun mungkin sudah diverifikasi akan di-approve, karena ada beberapa juga yang ternyata dikembalikan. Nah, oleh karena itu
Pak Pitra tadi menyampaikan membutuhkan waktu. Ya. Nah, waktu yang deadline yang disampaikan tadi tanggal 18 Juni, mohon disampaikan Bapak Ibu ke putra-putranya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sesuai yang disampaikan Pak Pitra dan juga diikuti semuanya, ya, termasuk juga bagaimana tadi fotonya. Tadi biasanya Pak Pitra memberikan contoh-contohnya, pengambilan fotonya, size-nya seperti apa, berapa persen nampak wajah dan sebagainya, sehingga tidak sampai terjadi mengulang untuk foto lagi karena ternyata ditolak oleh kedutaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ya, kebetulan pihak MSU juga ada yang akan melanjutkan, ya, melanjutkan untuk studi adik-adik semuanya setelah menyelesaikan studi di semester 6 di Poliji. Nanti dipersilakan baik yang secara online maupun yang ada di ruangan ini. Mungkin yang online dipersilakan untuk raise hand, ya, supaya saya bisa melihat siapa yang Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan kelengkapan dokumen, terutama yang step pertama adalah kelengkapan dokumen. Itu wajib tanggal 18 Pak Pitra, ya, untuk submit, karena Pak Pitra masih harus memverifikasi lagi, ya, dan harapannya kalau itu sudah clear, ya, kita lanjutkan ke proses. Tapi kalau misalnya ada yang belum clear, harus kembali lagi ke adik-adik untuk diperbaiki. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang pembiayaan, mungkin sudah disampaikan Pak Pitra. Pembiayaannya yang saat ini adalah visa, ya. Visa tadi 2.089 ringgit, ya, itu untuk 1 tahun, ya. Kemudian ada personal bond itu 500 ringgit, itu refundable, itu nanti dikembalikan kembali, ya, yang 500 ringgit. Kemudian yang ketiga adalah mungkin persiapan untuk akomodasi dan living cost. Tadi sudah disampaikan juga Pak Pitra, sekitar 300 ringgit, ya, per bulan. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin adik-adik karena ada kakak kelasnya yang sudah ada di sana, mungkin ada mendapatkan semacam kos atau semacam barengan, misalkan sharing atau mungkin melanjutkan tinggal di situ, dipersilahkan, ya. Jadi nanti ada yang ada di MSU juga ada Pak Pitra, ya, masih ada yang, kalau tidak salah saya yang triple itu yang 3 orang per kamar itu sekitar 350 ringgit per bulan. Jadi sudah all inclusive, ya. Jadi semua sudah termasuk di dalamnya. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan, dipersilahkan juga jika tidak menghendaki untuk tinggal di kawasan MSU. Tentunya ada beberapa kelebihan, ya, kalau tinggal di MSU karena berada di lingkungan kampus, kemudian juga transportasinya tidak sulit, ya, tidak harus menggunakan transportasi dan juga akses ke kampus akan lebih mudah. Tapi sekali lagi dipersilahkan, monggo kalau menghendaki di MSU atau di luar MSU. Kemudian living cost itu sekitar 500 ringgit tergantung juga pada adik-adik semuanya, ya. Kalau misalkan mungkin banyak masak sendiri, nah mungkin akan kurang dari itu. Tapi kalau misalkan ini standar saja, ya, tergantung dari ini manajemen masing-masing, manajemen keuangan, ya, masing-masing mahasiswa. Kemudian yang untuk visa dan personal bond itu sini saya catat tanggal berapa Pak Pitra? Apa, Bu? Pembayaran visa dan personal bondnya. Pembayaran visa dengan personal bond paling efektif itu kalau bisa tanggal 18, Bu, cuman bisa extend sampai tanggal 30 Juni. Nah, itu nanti sebentar Pak Pitra, suaranya tidak masuk. Oke, baik. Sekarang udah clear? Oke, sini aja. Sebentar Pak Pitra. Oke, sudah, ya? Sudah clear, ya, Bu, ya? Mohon diulangi Pak Pitra. Baik. Oke. Jadi untuk pembayaran visa itu paling bagusnya itu tanggal 18 Juni ini, paling lambat pun tanggal 30 Juni. Akan tetapi Bapak Ibu sekali lagi, karena ini mungkin ada yang baru tahu, misal pengen extending lagi, silakan kasih tahu Bu Dian, nanti dia akan sampaikan kepada saya, nanti saya berusaha untuk terima atau cover dulu biaya yang tersebut gitu, sehingga nanti terkolektif gitu. Jadi apapun itu Bapak Ibu mohon
mohon dibicarakan ke kami gitu. Misal pengen ada extending dari deadline yang sudah diberikan gitu. Terima kasih Pak Fitra. Bapak Ibu, demikian tadi yang disampaikan dari pihak MSU. Harapannya adalah tanggal 18, maksimal tanggal 30 Juni. Tetapi misalkan ada hal yang sangat krusial yang membutuhkan perpanjangan, ya monggo dikomunikasikan mungkin ke Police, boleh ya nanti kami komunikasikan supaya kami rekap gitu ya. Jadi Pak Fitra nggak satu-satu terimanya. Ya. Misalkan tanggal ada menghendaki kok lebih dari tanggal 30 karena ada alasan yang sangat urgent gitu, masih diberikan kesempatan. Ya. Tetapi tentunya ada batasannya Pak Fitra ya, extend-nya. Ya. Ya, demikian Bapak Ibu. Tapi diharapkan maksimal tanggal 30 deadline-nya. Ya, diharapkan demikian. Monggo sambil dipersiapkan dokumen dan ini pembiayaannya. Monggo mungkin ini tadi saya rangkum dari yang disampaikan Pak Fitra. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan baik yang mengikuti secara daring atau yang di ruangan ini. Persilakan, monggo. Iya. Ibu siapa? Ibu Soleha. Pak Fitra mendengarkan? Bisa mendengar? Oke. Nanti saya sampaikan Pak Fitra karena posisinya. Monggo Bu. Ya. Oh, dari BIR. Iya. Monggo dipersilakan. Rp2.089 untuk visa. Oh, sebentar Bu. Ya, enggak apa-apa. 6.912.913.000. 6.913.000. Tanggal 30 Juni ditambah dengan personal bondnya 500 ringgit, 7,5. Berapa? 1.600.000. Sebentar Bu, sekitar 8 juta Bu. Lalu jadi ada dua komponen. Yang 2089 itu visa itu tidak dikembalikan, artinya memang itu harus dibayarkan karena itu izin adik-adik tinggal di Malaysia selama 1 tahun. Yang personal bondnya nanti akan di-refund, akan dikembalikan. Ya, tapi tetap harus membayar dulu semuanya. Ya. Jadi sekitar 8 juta Bu, ini plus minus sekian. Bu Salehah, demikian? Nggih. Oke, nggih. Oh, bentar. Saya share screen saja. Ini ya Bu ya, saya anukan saja. Jadi tadi ini yang sudah ya. Nah, ini transportasinya adalah yang ditanggung orang tua adalah transportasi dari Surabaya ke Kuala Lumpur. Ya. Jadi transportasi dari Jember ke Surabaya akan dibantu oleh Police. Ya. Jadi transportasi Surabaya ke Kuala Lumpur sesuai dengan tiket pesawat. Kemarin berapa Mbak Dian yang Air Asia kemarin sekitar yang ada di bulan Desember kemarin? Ya. Ya. Jadi adik-adik nanti dipersilakan untuk ini ya, browsing tiket ya. Biasanya yang paling low cost itu Air Asia. Ya, Air Asia itu biasanya harganya lebih bawah daripada yang lain. Tetapi ada konsekuensinya yaitu tidak termasuk bagasi, ya baggage-nya masih bayar. Tetapi itu pun masih di bawah yang maskapai yang selain Air Asia. Ya. Mas lebih mahal dari itu. Jadi sekitar mungkin dipersiapkan sekitar 2 juta untuk transportasinya dari Surabaya ke Kuala Lumpur. Untuk transportasi dari Jember ke Surabaya akan dibantu oleh Politeknik Negeri Jember. Kemudian
akomodasi makan minum tadi sudah ya sekitar 300 ringgit itu per bulan. Dan visanya 2089 plus personal bond 500 ringgit itu dibayarkan tadi disampaikan maksimal tanggal 30 Juni. Tapi jika ada yang hal-hal yang sangat mendesak atau sangat urgent, masih diberikan kesempatan untuk perpanjangan. Tapi tentunya perpanjangannya juga tidak lama ya, artinya waktunya terbatas. Kemudian ada single entry visa, ya. Ini akan dibayarkan ke kedutaan Malaysia. Mungkin berapa single entry visanya berapa kemarin Mas Jadi? 52.000. Berapa? 52.000. 52.000. Oh, 52.000. Jadi itu adalah berbeda dengan visa yang 2089 itu adalah visa student, visa mahasiswa selama setahun. Tapi untuk masuk ke Malaysia masih ada yang harus dibayarkan, yaitu namanya single entry visa, itu sebesar 52.000. Jadi itu Bu Solihah dan Bapak Ibu semuanya, mungkin yang perlu dipersiapkan dalam waktu dekat adalah visa 2 personal bondnya 500 ringgit dan single entry itu tentunya bagi yang belum memiliki paspor itu juga harus segera untuk membuat paspor ya, nanti akan diberi. Jadi bagi yang belum punya paspor silahkan menyampaikan ke unit kerjasama urusan luar negeri ke Mbak Dian ya, nanti akan direkap siapa saja yang belum punya, kemudian kita akan Politeknik Negeri Jember akan memberikan surat pengantar ke imigrasi untuk pembuatan paspor ya. Jadi itu paspornya 355.000 sekitar itu ya. Nanti akan dilakukan di kantor imigrasi Jember. Tentunya tadi ada beberapa persyaratan untuk di sana ya. Nanti akan kita bicarakan secara internal saja ya. Jadi bagi yang belum punya paspor harus buat 20 bulan ya. Ya Pak Fitra, correct me if I'm Ya benar, 20 bulan dari sekarang ya. Dari sekarang. Bulannya. Oh, dari bulan Juni ya. Oke. Jadi kalau yang sudah punya, paling tidak ya 2 tahun lah, biar mudahnya ya, 20 bulan ngitungnya ini. Tapi yang belum punya akan harus membuat di kantor imigrasi Jember dengan surat pengantar dari Politeknik di Jember, karena harus ada surat pengantar untuk pembuatan visa. Jadi akan kita lakukan secara kolektif. Untuk surat pengantarnya. Di Malaysia, tapi Pak Ibu ancar-ancarnya demikian rangkuman dari komponen biaya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, monggo Bu. Sebentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvi. Ini ya, kebetulan ini anak saya yang kedua. Tahun kemarin saya sudah berangkat juga ke Malaysia. Jadi pengalaman ketika anak saya yang pertama kemarin itu, Ibu, anak saya itu terlambat atau berbeda dari kawannya ketika mengurus single entry visa. Sehingga kami itu 2 kali memberi tiket kemarin, Bu. 1 tiket hangus. Jadi kemarin 2 kali itu saya beri tiket dari Jakarta ke Malaysia. Jadi harapan saya sebagai orang tua, Bu, supaya jangan terjadi lagi seperti yang kemarin, ya, supaya sama semuanya. Kan single entry visa ini kan pengurusannya kan di Jakarta. Jadi kami betul-betul sebagai orang tua jadi berharap anak kita ini ya sama-sama jangan tercecer, apalagi untuk saya yang berada di daerah, kan saya berada di Padang kan jauh begitu. Jadi harapannya ya untuk yang tahun sekarang supaya jangan terjadi seperti kemarin. 2 juta itu kan besar untuk kami orang tua. Jadi supaya jangan hangus tiketnya. Jadi anak kita ini betul-betul berangkatnya sama begitu.
Jadi harapan saya itu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi. Sebenarnya Ya. kita kemarin sudah mengkoordinasikan pada semua mahasiswa ya, untuk semua mahasiswa untuk secara proaktif juga ya, di samping kami juga aktif untuk menghubungi mahasiswa, juga mahasiswa proaktif juga dalam kelengkapan dokumennya. Kemarin memang ada 1, 2, 3 orang mahasiswa yang terlambat ya. Jadi ada yang permasalahannya di paspornya ternyata sudah kadaluarsa, kemudian juga yang lain ada kalau tidak salah surat tinggal di tempat apa? Ya, jadi waktu kemarin kan masih kondisi pandemi sehingga wajib untuk menyertakan kemana tinggalnya, kemudian di tempat tinggal itu juga harus dilaporkan. Nah, kebetulan itu tidak valid. Nah, akibat tidak valid itu menyebabkan surat dari kedutaannya juga terlambat. Nah, jadi sekali lagi terima kasih masukannya Bu Elvi, tentunya akan kami usahakan untuk tahun ini akan lebih lancar, lebih baik, dan juga kami mohon juga kerjasama dari orang tua maupun mahasiswa semuanya untuk mengikuti semua tadi panduan dan juga mengikuti deadline waktunya ya, sehingga nanti MSU juga tidak mundur ininya ya. Jadi supaya tadi harapannya Pak Fitra kan bisa berangkat bareng semuanya. Saya juga berharap semuanya berangkatnya bersama-sama sehingga sampai di MSU bersama-sama, mengikuti semua aktivitas di MSU juga bersama-sama. Terima kasih Bu Elvi. Ya. Satu lagi Bu, kemarin kan untuk tahun kemarin kan kalau ada kami orang tua konsultasinya kan ke Ibu Dian. Nah untuk sekarang, tahun sekarang kami bisa komunikasinya melalui WA misalnya dengan Ibu apa kira-kira Bu untuk tahun sekarang? Minta nomor WA-nya juga. Ya, sama saja. Dengan Bu Dian boleh, dengan saya juga boleh. Ya, nanti akan kami share ini nomor yang bisa dihubungi. Monggo silakan kalau yang di luar Jember, kalau ingin melalui WA atau melalui telepon, monggo dipersilakan. Bagi yang ada di Jember, karena sekarang kondisi pandemi insya Allah sudah mulai mereda, jadi sudah bisa mendatangi kampus kami di unit kerjasama urusan luar negeri. Bisa bertemu dengan saya kalau saya sedang mengkuliah atau karena saya juga mengajar dan ada tugas-tugas yang lain, ada Mbak Dian yang standby di sana. Demikian Bu Elvi, masih ada? Terima kasih Bu. Nggak ada lagi, terima kasih Bu. Terima kasih. Moga dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang lain. Ibu, selamat pagi. Ibu Ratna. Nah, terima kasih waktunya. Jadi ini pengalaman kami yang pertama, Bu. Putra kami yang bungsu ini yang mengikuti program tahun ini. Jadi otomatis kami ini kan masih belum tahu, belum paham segala sesuatunya. Mungkin dibuatkan grup khusus untuk wali murid atau wali mahasiswa, maaf. Jadi untuk kami bisa berkomunikasi, kemudian bagaimana untuk persiapan dan sebagainya. Ini harus ada pertemuan yang kami untuk bisa langsung bertemu dengan Ibu. Mungkin mohon waktu kami untuk bertemu. Saya rasa itu. Jadi karena ini saya baru hari ini Bu mengetahui tentang ini karena kebetulan putra kami kemarin hanya masih mengirim-ngirim berkas dan sebagainya. Jadi untuk pembiayaan ini kan baru pagi ini kami mengetahui. Jadi saya rasa itu kan perlu persiapan. Kalau memang harus bersama-sama, otomatis seperti yang disampaikan Ibu yang baru saja menyampaikan itu. Jadi kalau harus bersama-sama, ya otomatis kami harus menyiapkan segala sesuatunya juga ini guys segera mungkin. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Usulannya sangat baik sekali. Akan kami tindak lanjuti. Nah, ada grup untuk orang tua mahasiswa angkatan 2019 ya. Ini kami terdiri dari 2 program studi tadi seperti disampaikan Pak Agung di awal, yaitu program studi TIF dan program studi MID. Nah, nanti akan kami gabungkan ya karena ada 17 mahasiswa dari TIF dan 3 orang mahasiswa dari MID yang akan berangkat pada semester depan. Itu Pak Fitra mungkin refresh informasi, jadi 20 orang mahasiswa.
ya nanti kami akan Mbak Dian akan membuatkan grupnya. Nanti akan kami mintakan pada mahasiswa untuk mengirimkan nomor handphone dari Bapak Ibu sehingga kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp. Atau mungkin juga bagi yang ada di Jember sekali lagi dipersilahkan jika ingin ke unit kerjasama ya ke Politeknik di Jember, monggo silahkan sehingga kita bisa bertatap muka. Ya. Tapi bagi yang tidak berada di luar Jember akan kami akomodir melalui grup WhatsApp. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Ya. Selamat mempersiapkan tadi. Sama-sama Ibu. Pagi. Ya. Selamat pagi. Silakan dengan Ya, barusan dari itu. Oke, Pak Fitra, sebelum baik, saya mungkin merangkum tadi Bu. Jadi dari Elvi, terima kasih juga, saya akan refer back. Jadi kadang kesalahan kenapa tidak sama itu Bu, kadang imigrasi. Jadi imigrasi kita tuh follow up-nya sama gitu Bu. Cuman imigrasi itu reject, kita harus buat ulang kayak gitu. Nah, makanya kita tetap berusaha untuk menyamakan itu. Dan kemarin itu benar kita waktu pandemi susah banyak banget, kadang regulasi itu dari pemerintah sudah di-announce-kan, tapi secara operation itu tuh kita belum terima lagi. Jadi kita masih ngambang dan insya Allah tahun ini kita tuh regulasi yang pandemik itu sudah tidak ada lagi, memang sudah normal. Semoga kita nanti berangkatnya sama-sama dan juga tolong ikutin instruksi dari Ibu Mary ataupun dari kami nantinya sehingga nanti mahasiswa tuh harus follow satu persatu sehingga tidak ada tercicir satu orang pun gitu. Itu sih mengenai Ibu Elvi. Dan berikutnya saya setuju juga dari Ibu yang penanya kedua tadi itu bahwasanya memang ada grup antara kombinasi agrobisnis dan juga TI dan juga mahasiswanya join di dalam situ sehingga nanti kalau seandainya ada hal-hal krusial ataupun hal-hal yang lambat respon oleh mahasiswa, kami akan sampaikan di grup tersebut sehingga orang tua bisa memonitor bersama-sama. Tuh. Terima kasih Pak Fitra. Pak Fitra, saya yang bertanya untuk saat ini yang diperlukan PCR sudah tidak ya pastinya? Tidak ada lagi. Kemudian aplikasi yang harus di-download mahasiswa kalau tidak salah ada MySejahtera. Ya. Ya, itu nanti kita undang Pak Fitra juga di grup orang tua itu sehingga sekalian juga ada beberapa teknis ya. Ini saya pikir ini hal yang teknis tidak perlu kita sampaikan di sini. Susunannya seperti apa? Regulasinya jelas pasti harus download itu ya. Jadi itu seperti ya benar. Dan juga Bu, saya menyarankan sekarang itu harus 4 jam sebelum sudah sampai di bandara airport KLAI atau di mana di situ ya Bu, International Airport. Yeah. Kenapa? Karena pengisian MySejahtera itu agak sedikit ribet. Kemarin itu saya kebetulan pulang dari Indonesia ke sini, itu tuh banyak sekali orang miss out flights karena mereka tidak mengisi itu. Itu sangat take time. Jadi harapannya semua nanti kalau boleh 4 jam sudah sampai. Oke, jadi adik-adik mengarrange waktunya jangan terlalu mepet karena ini tadi jadi seperti Peduli Lindungi di Indonesia, kalau di Malaysia wajib untuk download itu MySejahtera. Kemudian aturan untuk 2 kali vaksin plus booster atau boleh 2 kali vaksin gimana Pak Fitra? Dia minimalnya adalah 2 kali vaksin, itu memang tidak ada karantina sama sekali, tapi kalau tidak ada vaksin itu bisa masuk akan tetapi dia akan home quarantine. Jadi normal bisa dua-duanya. Ada kan orang anti vaksinnya Bu. Ya, saya kira adik-adik semuanya sudah vaksin ya, ibu-ibu yang ada di sini. Ya, karena ada pastinya ada hal yang harus dilakukan jika tidak dilakukan vaksin tadi seperti ada karantina wajib ya. Tapi kalau sudah vaksin 2 kali itu sudah aman. Sudah aman ya. Ya, hanya tadi harus wajib mengisi MySejahtera dan itu membutuhkan waktu kata Pak Fitra. Ya, jadi tidak bisa langsung mepet waktunya sampai di bandara nanti jangan sampai terlambat terlambat check-in karena MySejahteranya belum clear. Karena itu nanti pada saat akan berangkat ikuti panduannya. Jangan sampai nanti terjadi dihangus tiket segala macam ya, sampai hanya karena kedatangan yang terlalu mepet waktunya dengan saat terbang. Iya, Pak Fitra, saya ingin juga. Ya Pak. Ya, menegaskan beberapa hal. Jadi untuk
barangkali ada orang tua yang kemudian ingin mengantar ke Malaysia atau dari pihak Polisi yang akan mendampingi adik-adik ke Malaysia, itu berarti bisnis as usual seperti sebelum pandemi ya, hanya mengisi MySejahtera itu aja ya. Iya, udah normal Pak. Pak Agung bisa datang lagi ke sini Pak. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Fitra. Ya, insya Allah sekarang itu udah buka semuanya, open border, tidak ada lagi yang harus segala macam. Baik, ya baik. Terima kasih. Berarti nanti untuk yang outtaking, orientasi Pak. Ya, outtaking dan new student orientation juga akan dilaksanakan ya secara luring ya. Kita ada planning kemarin itu, saran dari yang lain gitu, kita buat on Agustus, tapi kita rampung semua dulu, yang mana nanti kita akan decide Pak. Oke. Terima kasih Mas Fitra. Fitra, nanti kita diskusikan lagi tentang itu ya, yang mahasiswa untuk orientasi dan sebagainya di next time. Baik. Bapak Ibu, masih adakah yang ingin ditanyakan? Mary, masih bisa satu lagi Bu Mary? Oke, monggo Bu Elvi. Iya, kemarin kami sangat terbantu karena ada bantuan dari Dirjen Dikti kalau tidak salah, per mahasiswanya 13 juta. Jadi harapannya sekarang juga ada begitu. Bu, makasih Bu. Makasih Bu Elvi. Demikian pula kami di sini Bu. Kami juga berharap program itu masih berkelanjutan ya. Jadi kemarin itu adik-adik alhamdulillah mendapatkan gimmick, mudah-mudahan bukan gimmick ya, karena kebetulan tahun kemarin diluncurkan dan semua adik-adik mendapatkan ya. Itu sangat menggembirakan, terutama kami sebagai pengelola ya. Jadi ada bantuan sebesar 13 juta ya untuk setiap mahasiswa. Nah, mudah-mudahan program ini masih berkelanjutan di tahun ini ya, tapi sampai saat ini kok belum ada launching program ya. Tapi mudah-mudahan kalau program itu akan ada lagi ya, artinya dilanjutkan, pasti insya Allah kami akan submitkan semua mahasiswa ya untuk mengikuti seleksi bantuan program itu, sehingga tentu saja akan meringankan ya bagi orang tua. Kita sama-sama berdoa ya, berharap ya yang terbaik untuk adik-adik ya. Juga pemerintah Indonesia insya Allah mudah-mudahan masih akan terus support untuk adik-adik yang untuk program dual degree ini. Demikian Bu Elvi. Bapak Ibu yang lain yang di secara daring dipersilakan, yang di luring tampun semuanya, tampun. Yang secara online masih ada. Melalui chat. Rencana keberangkatan ke Malaysia. Oke. Kalau ada beberapa mahasiswa menanyakan ya, rencana keberangkatan tanggal berapa, bulan apa Pak Fitra? Iya, kemarin saya menyarankan itu kalau bisa di tanggal 23 atau di atas tanggal 20 sebelum tanggal 30. Jadi itu saranan tanggal yang bisa kami propose. Kenapa? Karena setidaknya mereka ada 1 minggu di sini untuk prepare kalau mau beli barang personal matters, itu bisa di minggu tersebut, karena for the 1st of September mereka sudah mulai kelas. Oke. Adik-adik, itu informasi dari Pak Fitra ya, antara tanggal 23 sampai tanggal 30 Agustus ya. Karena September harapannya kalian sudah running di MSU. Ya, jadi harap range-nya itu mungkin yang mau cari browsing tiket ya, sekitar tanggal itu, tanggal 23 sampai tanggal 30, karena kadang-kadang kalau weekday itu harga tiketnya lebih murah daripada di weekend. Nah, silahkan pinter-pinter mencari ininya ya, waktunya sudah diberikan range-nya antara tanggal 23 sampai tanggal 30 Agustus ya, supaya September kalian sudah mengikuti perkuliahan secara aktif di MSU. Dan juga Bu, ini saya menyarankan benar yang Ibu bilang, tolong ambil hari di weekdays, jangan weekend, supaya nanti kami bisa jemput. Ya, itu adik-adik ya. Di samping juga MSU menjemputnya lebih mudah, juga biasanya tiketnya lebih murah. Ya. Nah, kalau pengalaman saya, yang murah itu hari Rabu, hari Kamis. Ya. Kalau Senin Selasa itu masih mahal.
silahkan cari hari Rabu Kamis antara tanggal 23 sampai tanggal 30. Itu biasanya yang paling harga yang paling rendah. Jadi silakan sambil ini sudah mulai browsing-browsing ya, karena waktunya sudah tidak terlalu lama. Sudah tinggal beberapa saat lagi. Adik-adik atau Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, nanti kami siang nanti akan kami undang untuk di grup WhatsApp ya, semua orang tua mahasiswa kami sebagai pengelola di Polije dan pengelola di MSU Pak Pitra untuk join sehingga kita lanjutkan diskusi mungkin lebih dalam di situ ya, termasuk keberangkatan. Pak Pitra, mohon maaf sedikit, mohon informasi terkait dengan mahasiswa kita yang sedang belajar di sana. Barangkali sekilas saja Pak Pitra terkait dengan progres. Oke, baik. Sejauh ini baik. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya, sekilas informasi untuk semuanya bahwasannya mahasiswa yang sedang belajar sekarang ini, mereka untuk yang agroindustri terutamanya, mereka lagi mengerjakan final project yang deadline-nya adalah tanggal 15 Juni ini. Dan setelah itu, alhamdulillah mereka tidak ada yang gagal. Perlu diketahui ya Bapak Ibu, saya selalu menekankan kepada mahasiswa, terutamanya mahasiswa Polije, bahwasanya jangan sampai ada yang gagal. Kalau gagal itu bayarannya akan lebih mahal lagi. Itu terjadi kepada mahasiswa lain. Jadi terjadi mahasiswa. Tapi di mahasiswa Polije, alhamdulillah sejauh ini tidak ada sama sekali. Cuman mereka lebih struggle aja. Mungkin kalau mereka stres, ya mereka dikasih semangat aja Bapak Ibu, karena mereka deadline-nya mepet-mepet. Terutama final project mereka. Saya kemarin ngajarin mereka SPSS Pak, saya ngajarin mereka menganalisis data. Kenapa? Karena mereka pada saat diajarkan itu mereka masih blur lagi. Jadi saya ada 3 kali pertemuan khusus mahasiswa Polije untuk mengajarkan analisis data dan monitoring bab 4, bab 5 mereka. Saya juga pribadi Bapak Ibu, saya mengutamakan mereka itu tuh lulus on time. Jadi saya tidak mau mereka sampai extending lagi. Ya memang mereka akan ada lagi short semester, tetapi semester ini tidak ada bayaran sama sekali karena pembayaran cukup semester 7 dan semester 8. Jangan sampai mereka extend. Itu sih kabar baik dari anak-anak, mereka masih struggle untuk menyelesaikan final project mereka. Ada 7 orang sebenarnya yang masih lead, tapi mereka berusaha untuk mengejar. Itu aja Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Kabar yang mengembirakan Pak Pitra. Paling tidak semuanya lolos. Nanti kita akan bicara lebih dalam lagi tentang progres setelah acara ini. Ya. Baik. Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin, Bu mau nanya. Boleh saya tanya ke Pak Pitranya, Bu? Baik. Oh ya, silahkan Bu. Nah kemarin anak saya itu dia minta dana segitu sekitar 1,8 katanya untuk tes MULT. LT. Nah, ini memang kan wajib bagi anak-anak kita ini untuk ikut ini. Nah, seandainya dia tidak lulus misalnya di tes pertama, terus tes keduanya bagaimana gitu? Karena kan katanya ini tentang bahasa Inggris, saya juga tidak paham gitu. Mungkin bisa Pak Ahmad Pitra bisa menerangkan sedikit kepada saya. Baik Ibu. Terima kasih Bu Elvi. Di sini Bapak Ibu mohon cermati gitu, bahwasannya ketika wisuda nanti akan ada required untuk English. English ini bisa berbentuk IELTS, TOEFL, IBT atau menerima ITP ya, dan juga MUET. Saya menyarankan kepada semua mahasiswa untuk ngambil MUET. Kenapa? Satu, ini Englishnya lebih murah daripada IELTS. Yang kedua, tesnya mudah. Dan yang ketiga, mereka bisa ambilnya di sekeliling Malaysia. Jadi mereka tidak perlu pulang gitu. Sebenarnya IELTS pun bisa ngambil di Kuala Lumpur, nggak jadi masalah. Tapi biasanya itu akan lebih tinggi tesnya gitu. Saya takutkan nanti tidak mencapai skor yang diminta. Nah maka dari itu saya sarankan mereka buat MUET, Malaysian University English Test. Nah itu lebih murah dan itu diakui. Jadi ini adalah salah satu syarat juga Bu ketika melakukan penyetaraan dan juga syarat untuk wisudanya nanti. Jadi benar itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau mereka lagi advance, lebih cepat lagi mendaftar, itu ada yang sekitar 500 ringgit Bu. 500
ringgit Malaysia. Tapi itu sangat cepat, namanya Muat on demand. Jadi memang saya saran adalah untuk mahasiswa tahun ini bisa register dari awal untuk Muat on demand tersebut gitu, sehingga nanti bisa langsung ikut tes aja. Itu biasanya berlaku selama 3 tahun ataupun sampai 5 tahun gitu setahu saya. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ya. Ya. Jadi itu kebetulan yang untuk ini ya Bu, yang sudah saat ini trennya sedang studi ya. Memang kemarin sudah disampaikan memang dari awal bahwa untuk wisuda itu wajib untuk memperoleh nilai atau mempunyai sertifikat yang dipersyaratkan tadi, yaitu TOEFL-nya IPT. Kalau IPT dan IELTS ini agak mahal ya Pak Pitra ya. Iya benar. Sekitar 3 jutaan kalau di Indonesia. Saya kurang tahu kalau di Malaysia. Iya, di 3 jutaan. Tapi di sini lebih murah Bu. Dia jatuhnya 700 ringgit, sekitar 2.500.000. Cuma masih mahal kategorinya dibandingkan dengan mahal ya. Mungkin tadi yang disarankan Pak Pitra yaitu Malaysia University English Test ya. Berapa tadi Pak Pitra? Benar. Ya, Muat. Dan yang 500.000 tadi ya, itu mungkin yang lebih reasonable untuk dilakukan ya, karena mungkin kalau misalkan skornya kurang memenuhi masih bisa melakukan tes ulang lagi dengan biaya yang tidak terlalu besar. Tapi kalau untuk TOEFL IPT memang harganya sekian Bu. Jadi kalau di Malaysia 2.500.000, di Indonesia bahkan 3 jutaan. Demikian pula IELTS juga demikian. Dan waktunya itu sangat terbatas. Artinya tidak setiap weekly ada gitu. Jadi mungkin 1 bulan hanya 2 kali atau 1 bulan hanya 1 kali. Ya. Oleh karena itu tadi ya kalau meminta biaya tadi memang benar ya. Dikonfirmasi Pak Pitra. Semua international student bukan cuma di Indonesia Bu, jadi semua negara itu wajib, termasuk mahasiswa reguler, mahasiswa lokal. Kemudian ada pertanyaan di chat ya, Bu Sulistiawati, untuk pembayaran UKT tetap melalui, kalau untuk mahasiswa semester 78 tetap melalui Polij. Ya. Nanti kita akan membayarkan ke MSU. Mungkin Bu Sulistiawati sudah terjawab ya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akan diskusi lebih dalam lagi di grup WhatsApp ya nanti. Nah, kemudian Pak Agung, ampun. Pak Ibu Maya, Bu Koordinator Prodi, Bu Maya, sampun, Bu Naning, sampun, Pak Taufik, oke. Pak Indra, sampun. Oke. Demikian Bapak Ibu diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada informasi tadi segera ditindaklanjuti ya, mengingat waktu terus berjalan. Hari ini tanggal 2, deadline-nya tadi tanggal 18 ya untuk submit dokumen, kemudian untuk pembayaran deadline-nya tanggal 30 Juni. Jadi kurang dari 1 bulan untuk pembayaran ya, sedangkan untuk submit dokumen waktunya mungkin sekitar 2 minggu lebih sedikit. Ya. Itu pun terpotong oleh hari Sabtu Minggu. Ya. Oleh karena itu mohon untuk dipersiapkan adik-adik mahasiswa yang join ya, juga mendengarkan informasinya. Bagi yang tidak join, mungkin Bapak Ibu yang sedang join ini bisa menyampaikan pada putranya masing-masing agar tadi kita bisa berangkat bersama-sama, dokumennya semua sudah clear, dinyatakan lolos oleh Kedutaan Malaysia, sehingga adik-adik bisa berangkat tepat waktu tadi pada antara tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022. Saya akhiri untuk diskusi siang ini, saya kembalikan ke pembawa acara ya Mbak Dian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya pada saya dalam memimpin diskusi pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu
Terima kasih Bu Dr. Mary dan Pak Pitra serta Bapak Ibu lain untuk barusan partisipasi untuk bertanya dan mendapatkan jawaban. Dan mungkin untuk kita nanti lebih lanjutnya sesuai yang tadi disampaikan bahwa kita bisa lebih intensif ketika sudah ada dengan orang tua juga. Dan nanti untuk rekan-rekan mahasiswa juga sudah ada grup sepertinya untuk yang 2019. Jadi nanti pertanyaan masih bisa kita himpun di situ. Dan untuk informasi saja ini untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih memerlukan surat rekomendasi pembuatan paspor, silakan bisa menemui kami di ruang unit kerjasama setelah kegiatan ini nanti selesai dilaksanakan. Baik, Bapak Ibu, orang tua wali dan seluruh Bapak Ibu yang hadir secara luring, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan untuk angkatan 2019. Namun saat lagi mungkin kami mohon berkenan Pak Pitra untuk tetap stay tune dengan kami. Kita nanti ada pembahasan yang lebih detail juga untuk program Ras Internasional ini. Kami sampaikan terima kasih Bapak, Ibu, orang tua ataupun wali mahasiswa yang berkenan sampai siang ini mengikuti kegiatan meeting kami dengan MSU. Mudah-mudahan harapan dari Bapak Ibu orang tua terhadap putra-putrinya semua bisa tercapai dan dikabulkan oleh Allah. Kegiatan nanti pemberangkatan sampai pemberangkatan diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan Bapak Ibu, kami informasikan jika ada hal suatu yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi kami, baik itu Pak Agung, Bu Mary, atau saya pribadi, supaya semuanya terarah satu pintu untuk pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila terdapat salah atau kurang dalam penyampaian, terutama yang Bapak Ibu bergabung secara daring. Dan Bapak Ibu yang bergabung secara luring, terima kasih rawuhnya di kegiatan kami. Kami tutup terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu untuk ini. Recording stopped. Recording in progress.